Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita, sehingga kita dapat menjadi suatu terang, memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Bila kita ingin menjadi terang itu, ingin menjadi pembawa damai itu, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Kesempatan demi kesempatan yang Yesus masih berikan kepada kita. Kita dapat pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah kita jangan terjerumus oleh berbagai hal-hal duniawi, bagaimana setan memberikan kepada kita itu hanya untuk sesaat. Tetapi Yesus memberikan kita suatu hal yang untuk kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kita dapat memilih untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Dia saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, karena itu adalah ibadah. Ayatnya terdapat di dalam 2 Tawarik 29 ayat 30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Menyanyi sebagai suatu bagian dari upacara keagamaan seperti halnya berdoa adalah merupakan suatu perbuatan dalam perbaktian. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 232. Ya, jadi pada saat kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, itu sama halnya dengan kita memanjatkan akan doa-doa kita. Untuk itu, di dalam apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya, kita pada saat kita datang kepada Tuhan, biarlah kita datang dengan penuh penyerahan. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan ketelitian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Biarlah kita mau selalu mengucap syukur. Kita mau selalu datang kepada Tuhan dengan setiap pujian kita dan doa-doa kita. Dan kita dapat menghormati akan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang dapat memberikan kita berkat, memberikan kita kedamaian di dalam kehidupan kita. Satu jemaat mungkin yang termiskin di tempat itu mungkin tidak menarik secara fisik. Tetapi jika anggota-anggotanya memiliki asas-asas tabiat Kristus, mereka akan mendapatkan kesukaan dalam jiwa mereka. Ya, malaikat-malaikat akan bersatu dengan mereka dalam perbaktiannya. Pujian dan ucapan syukur dari hati yang penuh terima kasih akan naik kepada Tuhan sebagai persembahan yang indah. Ya, jadi Tuhan tidak melihat apakah jemaat itu anggota-anggotanya, mereka itu anggota-anggota yang takut akan Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat secara fisik, ya, tetapi Tuhan melihat anggota-anggotanya ini memiliki asas-asas tabiat Kristus. Ya, mereka akan mendapatkan kesukaannya dalam jiwa mereka, dan malaikat-malaikat akan bersatu dengan mereka dalam perbaktiannya. Ya, Tuhan tidak melihat apakah pada saat kita datang, ya, kita di situ kita memiliki akan baju yang mewah, atau kita memiliki akan harta yang banyak. Tuhan tidak melihat dari situ. Ya, tapi bagaimana Tuhan melihat hati kita. Ya, disitulah ya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Disitulah malaikat-malaikat akan bersatu dengan kita dalam perbaktian itu. Ya, ketika bangsa Israel
Ya, berjalan melalui padang belantara. Ya, mereka memuji Tuhan dalam nyanyian yang kudus. Hukum-hukum dan janji Tuhan dilakukan. Dan semuanya itu dinyanyikan dalam perjalanan oleh kaum musafir ini. Dan di Kanaan bila mereka bertemu pada pesta yang suci, pekerjaan Tuhan yang ajaib harus diceritakan kembali dan persembahan pujian dan syukur dipersembahkan kepadanya. Ya, Tuhan ingin agar seluruh kehidupan umatnya harus menjadi suatu kehidupan yang penuh puji-pujian. Jalannya harus dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Demikianlah seharusnya sekarang ini. Sri Membina Jilid 5 halaman 229. Ya, jadi kembali lagi kita diingatkan ya pada saat bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ya, mereka menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Dan pada saat pesta yang suci, pekerjaan Tuhan yang ajaib harus diceritakan kembali dan persembahan pujian dan syukur dipersembahkan kepadanya. Ya, Tuhan ingin agar seluruh kehidupan umatnya harus menjadi suatu kehidupan penuh dengan puji-pujian. Ya, jadi Tuhan memberikan suatu pelajaran kepada bangsa Israel bahwa kehidupan mereka tanpa harta pun mereka bisa hidup. Ya, mereka bisa datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu itu. Ya, Tuhan tidak meminta banyak dari kita. Tuhan hanya meminta kita menuruti apa yang menjadi perintahnya. Ya, pada saat kita mempunyai kehidupan yang sederhana sebagaimana Yesus pada saat dia di dunia ini, ya disitulah kita akan merasakan kasih yang luar biasa yang Yesus berikan untuk kita. Ya, dari kehidupan yang sederhana inilah kita dapat merasakan hal-hal yang luar biasa. Kita akan senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Ya, banyak yang Yesus ingin berikan kepada kita. Suatu pelajaran-pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi suatu terang. Ya, pada saat bangsa Israel ini berjalan melalui padang belantara, mereka memuji Tuhan dalam nyanyian yang kudus. Jadi mereka memberikan suatu hal yang terbaik untuk Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka. Ya, walaupun seringkali banyak kesalahan-kesalahan yang bangsa Israel ini lakukan, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Bagaimana Tuhan melihat hati mereka masing-masing untuk datang mau menyembah Tuhan. Ya, begitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus sudah lakukan untuk bangsa Israel. Yesus memberikan tiang awan di siang hari dan Yesus memberikan tiang api di malam hari. Ya, sehingga bangsa ini dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap mereka. Ya, sehingga mereka ini boleh menjadi suatu bangsa yang dapat memancarkan akan karakter Kristus. Banyak bangsa-bangsa melihat bagaimana penyertaan Yesus terhadap bangsa Israel ini. Ya, begitu pula dengan kita saat ini. Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen. Ya, orang mengenal kita bahwa kita mempunyai kehidupan yang selalu memancarkan akan kasih Tuhan. Yesus mau supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana para rasul dan nabi-nabi yang sudah mendahului kita. Ya, itulah bagaimana ini menjadi contoh bagi kita. Mungkin ada kekurangan mereka, ada kelebihan mereka, itulah manusia berdosa. Ya, tetapi bila kita sudah melakukan suatu kesalahan dalam kehidupan kita, jangan kita berpaling dari Tuhan. Biarlah kita kembali datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Sehingga dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau kita mengingat bagaimana murid-murid Yesus, ya Yudas yang sudah menjual Yesus kepada imam-imam itu. Ya, bagaimana hati Yudas ini dikeraskan oleh keinginannya sendiri.
Dia ingin melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan diri sendiri. Dia merasa bahwa dirinya sudah hebat, dia sudah tahu segalanya. Ya, disitulah kejatuhan daripada Yudas ini. Ya, sehingga dia tidak menyesali apa yang dia sudah lakukan. Ya, Yudas tetap mengeraskan hatinya. Ya, sehingga dia mendapatkan kebinasaan di dalam kehidupannya. Ya, dia tidak mau bertobat dengan apa yang dia sudah lakukan. Karena dia penuh dengan penyesalan. Dia pikir Yesus yang dia sudah jual itu dia akan melepaskan dirinya dari semuanya. Ya, jangan sampai kita seperti Yudas. Ya, pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan melalui kitab suci ini dapat kita pahami di dalam kehidupan kita. Dan juga murid yang satunya yang bernama Petrus. Petrus sudah menyangkal Yesus. Dan Yesus tahu itu. Tapi bagaimana Petrus menyesali apa yang dia sudah lakukan. Dan dia pergi di suatu tempat, disitulah dia berdoa, dia memohon ampun. Tuhan, ampunilah saya. Karena saya sudah melakukan hal yang menyakitkan hatimu. Bantu saya Tuhan untuk saya dapat berubah. Ya, sehingga di dalam perubahan Petrus, di dalam penyesalannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, disitulah bagaimana Tuhan dapat memakai Petrus. Ya, karena Petrus tahu dia akan diberikan kesempatan lagi. Ya, sehingga kesempatan yang Petrus dapatkan dalam kehidupannya, dia memakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, baiklah kita selalu mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya, kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan, biarlah kita dapat kubur itu dalam-dalam. Biarlah kita dapat menyelesaikan, kita dapat bawakan itu di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga dialah yang dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, bila mana kita mempelajari akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya, apa yang harus kita lakukan? Kita meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, biarlah saya dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan saya. Sehingga walaupun saya tidak dapat berkata-kata, tetapi dengan setiap tingkah laku kita dapat sampaikan itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya, kita tahu bersama Musa, bagaimana dia dididik oleh Tuhan di padang belantara selama 40 tahun. Tetapi pada saat Tuhan memanggil dia, Musa pun belum bisa menerima panggilan Tuhan. Bagaimana dia berkata bahwa Tuhan, saya tidak pandai dalam berbicara. Ya, tetapi Tuhan menunjukkan ya penyertaannya kepada Musa. Dia memberikan kuasa kepada Musa untuk dapat mengeluarkan akan bangsa Israel dari perbudakan itu. Ya, walaupun Musa tidak percaya diri, tetapi Tuhan menyertai Musa. Bahwa Musa, engkau pasti bisa. Engkau akan didampingi oleh kakakmu. Ya, jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau ragu. Karena aku akan selalu bersama-samamu. Ya, inilah ya bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh-contoh yang banyak di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat memetik hal-hal yang positif dalam kehidupan kita untuk kita sampaikan itu kepada dunia. Ya, semuanya itu akan terulang. Ya, kita sudah melihat bagaimana ya tanda-tanda daripada dunia ini. Mungkin kita sudah alami, kita sudah mendengar, kita sudah melihat. Ya, betapa pentingnya kehidupan kita ini penuh penyerahan hanya kepada Kristus. Ya, kalau kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa kehidupan kita ini, dunia ini akan berjalan sebagaimana biasanya. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan merasakan Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Disitulah kita akan memperbaiki segala sesuatunya.
Ya, dunia ini kita lihat seakan-akan akan aman-aman saja, tetapi di dalam kenyamanan itu jangan sampai kita lengah. Kita harus terus waspada. Kita harus terus meminta akan tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat memimpin kita, menuntun kita di jalan kebenaran itu. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu. Dan kita dapat melakukan itu dengan penuh sukacita. Ya pemirsa, biarlah pelajaran mengenai kita pada saat ini dapat menjadi suatu berkat bagi kehidupan kita. Ya, pelajaran mengenai bangsa Israel. Jadi dalam situasi apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat menyerahkan itu di dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kita mau berjalan di jalan kebenaran Kristus. Disitulah kita akan merasakan keajaiban, kita akan merasakan penyertaannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.